Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, eh, pada pertemuan kali ini sengaja Bapak membuat satu kelas khusus untuk persiapan ujian sekolah yang akan diselenggarakan minggu depan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan memudahkan segala urusan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Apakah semuanya masih puasa? Lancar puasanya? Sudah ada yang bolong? Sudah dapat berapa juz tadarusan Al-Qur'annya? Pak Guru berharap semoga Ramadan kali ini meskipun berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain, tetap tidak menurunkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat dan tetap di rumah. Baik, langsung saja. Pada materi kali ini, Pak Guru akan membuka kelas persiapan ujian sekolah pendidikan agama Islam untuk kelas 6 tahun ajaran 2019-2020. Sebetulnya sama materinya dengan persiapan yang Pak Guru berikan waktu persiapan penilaian akhir tahun kemarin. Cuman ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan kembali supaya menjadi perhatian kita semuanya. Karena hasil analisis kemarin bahwa memang ujian secara online itu berbeda dengan ujian secara offline. Sehingga yang biasanya serius memantengi kertas ujian, tapi karena ini online, ujian jawabnya pakai handphone, tulisannya kecil-kecil, kadang-kala salah mencet, ya, dan seterusnya, maka harus selalu diingatkan dan diingatkan, ya, supaya dalam pelaksanaannya harus lebih maksimal lagi. Yang biasanya dapat nilai bagus, jangan sampai nilainya turun, ya. Dan juga namanya ini ujian itu berbeda dengan penilaian kemarin. Kalau kemarin bisa dari pagi jam 8 sampai jam malam. Cuman ini nanti mungkin akan ada pembatasan waktu. Oleh karena itu tetap tolong diperhatikan dengan baik, ya. Jangan sampai terburu-buru. Nanti ada beberapa panduan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terburu-buru. Baik, langsung saja Pak Guru akan memberikan materi pada kelas persiapan menjelang ujian sekolah ini. Tolong disiapkan alat tulisnya kalau ada catatan-catatan yang sekiranya ada informasi-informasi penting kalian catat. Ya, kalian catat di buku tulis pendidikan agama Islam, ya. Jadi jangan cuman dengarkan saja karena siapa tahu lupa. Dan Pak Guru membuat ini dalam bentuk video. Pak Guru akan nanti tampilkan di channel YouTube punya saya, punya Bapak. Tolong nanti silakan bisa dilihat berkali-kali, ya. Kalau belum paham dilihat lagi, kalau belum paham dilihat lagi supaya nanti bisa paham. Dan diinformasikan kepada anak-anak nanti yang belum sempat menyimak pada
jam yang sudah Bapak tentukan, silakan kalian masih bisa untuk menyimak lagi di jam-jam yang kalian punya waktu untuk itu. Ya, jadi tidak melulu harus jam setengah 10 sampai jam 10. Sengaja Pak Guru batasi saja 30 menit ya, supaya lebih efektif. Baik, langsung saja Bapak akan terangkan. Silakan kalian lihat di monitor. Persiapan ujian online, sekolah online. Panduan umum, kelas persiapan ujian sekolah. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan diadakan pada hari ini, Senin 4 Mei 2020 ya. 2020 secara online di channel YouTube punya Bapak pada jam 9.30 sampai jam 10. Untuk link akan diberikan, ini saya kira sudah ya. Kemudian untuk cek kehadiran dengan mengklik tombol subscribe dan menulis nama lengkap underscore kelas di kolom komentar di bawah itu ya, yang biasa YouTube itu di bawah. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar yang di bawah itu. Bagi yang tidak bisa menyimak pada waktu yang telah ditentukan, video masih bisa diakses kapan saja. Oke, selamat menyimak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengenalkan peta ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mempraktekkan ujian secara online atau daring dengan Google Form. Gambaran umum ujian. Soal terdiri atas pilihan ganda 40 soal, isai jumlahnya ada 5. Kemudian materi ujian meliputi 5 bidang, yaitu Al-Quran, akidah, akhlak, sejarah, dan fikih. Nah, perhatikan di bawah sini. Oke. Pada materi Al-Quran, ini ada 9 surat yang harus kalian kuasai, baik itu suratnya ataupun terjemahannya. Ya, itu harus kalian kuasai. Bagaimana caranya? Ya dari sekarang, terus dibaca terus. Surat itu, ayat itu yang dibaca terus. Jangan sampai satu hari tidak membaca surat dan terjemahnya. Nanti untuk penjelasan bagaimana karakteristik soalnya, Pak Guru akan jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua, akidah. Akidah ini akan ditanyakan rukun iman yang 6 dan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu dari materi kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tarikh atau sejarah, sejarah para nabi dan rasul, kemudian sejarah orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar. Termasuk Wali Songo. Ya, Wali Songo itu juga bagian dari yang biasanya muncul satu nomor. Kemudian untuk bidang fikih, ini yang harus dikuasai adalah materi tentang rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, haji belum ditanyakan. Kemudian yang harus kalian perhatikan dalam hal masalah peribadatan, yaitu seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, itu harus kalian perhatikan adalah syarat wajib, ya, syarat sah, rukun, pembatal, sunnah, tata cara dalam beribadah, dan hikmah dalam ibadah. Dan yang terakhir adalah materi tentang akhlak. Itu ada 9 item, ya, dari gemar membaca sampai menjaga kebersihan. Itu harus kalian buka kembali catatan-catatannya. Syukur-syukur ada contoh-contoh soal tahun-tahun kemarin, kalian bisa lihat itu. Gambarannya kurang lebih tidak terlalu jauh dari itu. Nah, yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran ini biasanya nanti soalnya diberikan dalam bentuk kalian membaca, kemudian menghafalkan, mengartikan, dan hukum bacaan. Nah, jadi kata kuncinya adalah menghafal. Kalau kalian hafal surat-surat yang ini, ya, kalau kalian hafal surat-surat ini, maka insya Allah dengan mudah akan kalian bisa menjawabnya. Intinya di sini. Nah,
Ini intinya sini. Di sini harus kalian hafalkan. Kalau hafal, insya Allah lancar. Tapi kalau tidak hafal ya susah. Susah nanti kalau tidak hafal. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contoh hukum bacaan. Suratul ladzina an'amta. Ini hukum bacaan yang di garis bawah. Kalian cukup perhatikan di garis bawah ini. Apa yang biasanya ditanyakan apa namanya pada waktu ini, pada waktu ujian. Yang biasa ditanyakan adalah hukum nun, sukun, dan tanwin, hukum qalqalah, dan hukum alif lam. Tiga itu saja. Ya, nun, sukun, dan tanwin, qalqalah, dan alif lam. Udah itu saja. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Ini melanjutkan potongan ayat. Ya ini kuncinya ya harus hafal. Kalau enggak hafal ya ngarang nanti. Ya. Ingat materi Al-Qur'an biasanya ada 10 nomor. Kalian harus benar semua itu. Nah, kemudian ini mengartikan. Ada disajikan potongan ayat, kemudian kalian harus memilih arti dari ayat di atas. Ya. Bisa jadi ada kemiripan, ya, namun juga bisa jadi berbeda sama sekali. Intinya harus hafal suratnya, harus hafal artinya. Nah, kemudian ini mengurutkan. Ini juga kategorinya hafalan. Karena nanti akan disajikan beberapa ayat, ya. Disajikan beberapa ayat dari beberapa surat. Kalian akan mengurutkan. Bisa jadi mengurutkan, bisa jadi mencocokkan. Nomor berapa saja yang termasuk surat yang akan ditanyakan. Dalam hal ini misal contohnya surat Al-Ma'un. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa jadi yang termasuk ayat dari surat At-Tin ditujukan pada nomor. Nah, itu seperti itu. Jadi kata kuncinya harus hafal. Kemudian yang kedua materi tentang akidah. Akidah ini terdiri dari 6 rukun iman tadi ya. Iman kepada Allah berkaitan dengan Allah Maha Pencipta. Kemudian iman kepada malaikat berkaitan dengan nama-nama malaikat dan tugasnya. Iman kepada kitab berkaitan dengan nama-nama kitab yang 4 dan nabi yang menerimanya. Iman kepada nabi dan rasul, termasuk juga ulul azmi yang 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, itu harus dihafalkan. Nah, kisah-kisah nabi dan rasul juga tidak semua. Paling kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ishak, Ismail, ya, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak saja membaca untuk kisah Nabi dan Rasul ini. Kemudian iman kepada hari kiamat. Tentang contoh-contoh kiamat, kiamat dibagi dua, hikmah kiamat itu apa, nama-nama hari akhir apa saja, itu dibaca lagi. Kemudian iman kepada takdir, ya, qada dan qadar. Apa namanya? Definisi takdir, kemudian pembagian takdir dan contoh-contohnya. Biasanya itu sangat sering ditanya, bukan sangat sering ditanyakan, sering keluar setiap tahun dan biasanya kalian terkecoh dengan itu. Jadi pada pertanyaan tentang masalah ini, ya terutama iman kepada takdir, tolong dipahami betul-betul soalnya dan jawabannya. Jangan asal baru membaca sekali langsung menjawabnya. Oke, itu. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh model soalnya, ya. Nah, ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Ini contohnya yang ditanyakan adalah Al-Qudus. Nah, nanti bisa jadi yang ditanyakan adalah Al-Khaliq misal. Al-Khaliq itu apa? Ya harus tahu, harus hafal. Ya, harus hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Tidak banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 15 sampai 20 kalau tidak salah.
dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Atau tidak sampai 20 mana? Sampai 20. Jadi itu diperhatikan. Nah, kemudian ini contoh Nabi dan Rasul ya, mengurutkan. Nah, ulul azmi ini diingat-ingat. Nabi dan Rasul ulul azmi. Nanti bisa jadi yang ditampilkan di sini tidak 5, tapi 3 atau 4. Ya, 3 atau 4. Triknya bagaimana? Cara menjawabnya untuk ulul azmi. Triknya kalian perhatikan di kalian apa namanya? Kalian perhatikan nama-nama tiap nomor nama nabinya. Kalau ada satu saja nama nabi yang bukan Asmaul Husna, bukan ulul azmi, pasti salah. Perhatikan. Contoh nomor 1 ada Adam. Adam bukan ulul azmi, pasti salah. Ya, nomor 2 ada Daudnya, pasti salah itu. Nomor 3, oh betul. Nomor 4, oh ada Yahya, pasti salah itu. Sudah, pasti yang betul adalah nomor 3. Nah, begitu caranya. Kemudian juga akan disajikan narasi. Ya, narasi itu cerita. Jadi ada cerita terlebih dahulu, satu paragraf biasanya. Ya, nanti kalian disuruh menentukan ini narasi ini berkaitan dengan siapa. Harus ingat itu. Seperti kalau kisahnya tentang banjir perahu, Nabi Nuh. Kisahnya tentang Nabi yang dibakar, Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi yang melewati Laut Merah, Nabi Musa. Kisahnya yang membangun Ka'bah, Ibrahim dengan Ismail. Kisahnya Nabi yang tidak punya ayah, Nabi Isa. Itu harus jeli ya, harus merasa. Oh, kisahnya begini. Oh, pasti Nabi ini. Nah, itu seperti itu. Kalau berkaitan dengan sahabat, oh, ceritanya siapa ini misal? Yang selalu menemani Nabi Muhammad kemanapun. Khalifah pertama, pasti Abu Bakar. Oh, dikenal sebagai pemberani, tegas. Kemudian dia khalifah kedua, pasti Umar. Nah, itu seperti itu. Kalau Utsman dan Ali itu insya Allah tidak ditanyakan, hanya Abu Bakar dan Umar. Nah, itu. Kemudian ini materi tarikh sejarah, ya, tarikh dan sejarah. Nah, lanjutnya ini contoh tadi. Nah, ini perhatikan. 7 hari 7 malam dibelenggu, di kursi ada kayu bakar, ada Raja Namrus. Nah, sudah Ibrahim itu pasti. Nah, itu seperti itu. Kemudian manusia pertama, ada istilah manusia pertama. Kemudian ada Hawa. Sudah, pasti Nabi Adam. Ini jawabannya. Nah, itu triknya begitu. Nah, cuman harus dibaca betul-betul soalnya. Ya, harus dibaca betul-betul. Kemudian materi tentang fikih. Nah, ini berkaitan dengan toharoh, ya, rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tidak ditanyakan. Nah, toharoh jenis-jenis air, ya, media-media untuk mencucikan diri, kemudian berwudu, apa saja membatalkan wudu, kemudian puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, sholat juga sama rukunnya, itu harus hafal. Harus hafal. Kalau tidak hafal tidak bisa jawab. Kalau tidak hafal tidak bisa menjawab. Zakat juga demikian ya. Zakat biasanya ditanyakan nanti ada diantaranya hikmah. Hikmah zakat itu ditanyakan. Nah, ini contohnya. Ini gerakan di dalam sholat. Nanti bisa jadi ini diganti. Misal gerakan sujud. Misal. Atau gerakan takbiratul ihram misal. Ya, itu seperti itu. Jadi ketika misal gambarnya ini ada orang berdiri, terus di sininya ada apa namanya? Ada tulisan takbir, berdiri, i'tidal. Nah, itu harus jeli kalian. Harus diperhatikan soalnya itu apa? Soal di sininya itu apa? Apakah gerakan sesudah ruku? Kalau sesudah ruku berarti pasti i'tidal. Bukan berdiri ya, pasti i'tidal. Nah, kemudian ini syarat sah nih, perhatikan syarat sah. Syarat sah sholat harus diperhatikan itu syarat sah, syarat wajib.
rukun, pembatal, sunnah, surat yang wajib dibaca ketika sholat itu apa, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian, nah ini contoh zakat, ya, contoh zakat. Ini harus betul-betul dicerna dengan teliti, ya, dicerna dengan teliti. Masa lagi ulangan nanya berapa 1 kilonya, 1 liternya. Nah, di sini yang ditanyakan kilo. Ingat, kalau kilo berarti 2,5 kilogram. Kalau yang ditanyakan liter 3,1. 3,1 liter, ini liter. Jadi yang harus kalian perhatikan di sininya ini, akhir ininya itu apa yang ditanyakan. Nah, meskipun di sininya kilo atau di sini apa, yang kalian harus jeli di sini. Kalau ditanyakan kilo berarti ini, ya. Kalau ditanyakan liter berarti 3 ini. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang akhlak. Nah, akhlak ini biasanya dibuat narasi, cerita, ya, pernyataan-pernyataan. Itu kalian harus paham, harus lihat, uh, harus teliti ini masalah akhlak ini. Biasanya banyak terkecoh di situ. Kalau di fikih, kesalahan itu biasanya karena tidak ngerti, karena tidak hafal. Kalau di akhlak, biasanya kesalahannya itu di eh, kalau akhlak itu kurang teliti, kurang teliti. Perhatikan, soalnya itu yang diminta apa? Yang ditanyakan apa? Apakah kejujuran? Apakah simpati? Apakah toleransi? Apakah hidup sehat? Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini contoh narasi. Ya, ini salah satu contoh narasi. Soal. Ya, kemudian masih narasi juga. Kemudian masih narasi juga. Nah, rata-rata tentang narasi itu kalau berkaitan dengan masalah akhlak. Terakhir, ini kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal, ya. Karena soal nanti akan diberikan melalui media online ya, daring, Google Form seperti kemarin. Jadi tolong mengerjakannya betul-betul khusyuk, ya. Kalau bisa jangan sambil nonton TV, ya. Duduk, ya, yang tenang, baca doa sebelumnya terlebih dahulu, kemudian persiapkan ya, kalau perutnya mules, selesaikan sebelum ujian ya. Jangan pas lagi ngerjakan soal terus, wah nanti aja nunggu waktunya masih lama. Jangan. Nah, kemudian kasih tahu yang lain kalau kalau jam segitu ya, misal jam ujian, saya mau mengerjakan soal, tolong jangan diganggu, jangan dipanggil, jangan diapakan. Nah, itu seperti itu. Apa saja biasanya kesalahan? Yang pertama kurang persiapan, bahkan tidak ada sebelumnya. Tidak belajar, tidak membaca. Mulai dari sekarang, buku agama Islam sudah dibaca semuanya. Buku kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul dibaca. Ya, Juz Amma, Al-Quran, cari yang ada terjemahnya. Ingat dengan 9 surat-surat yang wajib dikuasain itu. Kemudian yang kedua kurang fokus dan terkesan asal-asalan. Ya tadi karena sambil nonton TV, sambil ngerjakan di pinggir jalan, di ruang tamu. Sudah yang fokus. Ya, masuk kamar, kalau perlu masuk kamar, kunci kamarnya, kerjakan di situ. Nah, karena ini online, jadi harus kalian dari sekarang cari di mana tempat yang di rumahmu, tempat yang sinyalnya bagus. Nah, biar jangan, waduh, susah ini sinyalnya. Waduh, nah, jangan. Nah, perhatikan. Kemudian yang ketiga merasa sudah benar. Wah, gampang ini soalnya. Tahu saya. Jangan. Harus diperhatikan. Kemarin itu waktu penilaian akhir tahunan rata-rata menjawabnya 30 menit. Padahal Pak Guru bikin soal itu 4 jam. Non-stop itu. Kalian cuma selesai 30 menit saja. Ternyata nilai aslinya banyak yang kurang. Bahkan yang biasanya bagus 8, 9 ya, ketika pembelajaran di kelas, ini KKM aja enggak sampai. Kenapa? Mungkin karena tergesa-gesa, ya, karena tergesa-gesa atau merasa sudah benar. Nah, perhatikan baik-baik nanti.
soalnya seperti apa ya. Kalau perlu baca 2 kali, jangan cuma sekali. Pilihan opsinya apa, baca betul-betul. Kemudian kurang teliti dalam memahami soal dan mencari jawaban yang paling tepat. Ingat, paling tepat ya, paling tepat. Biasanya ada yang agak mirip, ada agak sama itu eh, harus dipilih mana yang paling tepat. Kemudian jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Terburu-buru bisa jadi karena faktor tadi, aduh sakit perut, waduh ada teman, ada seterusnya. Kalau kalian lagi ngerjakan soal, terus ada teman datang, udah diem aja, nggak usah. Saya lagi ujian, udah nggak usah, diem aja, tidak usah ngurusin. Nah, itu seperti itu. Makanya cari tempat yang supaya nanti ada teman ngobrol lagi. Itu bahaya. Itu bisa menyebabkan buru-buru. Kemudian merasa pelajaran agama Islam tidak penting dan tidak menentukan masa depan. Nah, ini kesalahan besar. Pelajaran agama itu dunia dan akhirat. Ya, jadi harus dikuasai. Sudah sering kali Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa pentingnya pelajaran agama Islam. Jangan sampai asal-asalan. Jangan sampai asal-asalan. Nah, dan sekarang materi agama Islam dimasukkan dalam ujian sekolah. Ini tahun-tahun yang lalu namanya ujian akhir standar nasional USBN. Nah, kemudian jangan membuang-buang waktu pelaksanaan. Kerjakan, fokus, duduk yang tenang. Ya, kerjakan yang baik. Perhatikan HP-nya ya dicas terlebih dahulu, jangan baru ngerjakan 10 nomor mati. Nah, itu. Harus diperhatikan dengan baik. Persiapan-persiapan. Nah, eh, Pak Guru ini Pak Guru mau apa namanya sebelum akhir sebentar. Nah, ini Pak Guru buatkan linknya ya. Nanti kalian tinggal masuk di sini. Cuman akan Pak Guru berikan besok. Ya, besok akan Pak Guru berikan melalui paguyuban. Ya, caranya kalian tinggal klik saja link yang sudah Pak Guru berikan, baru nanti tampilannya itu seperti ini. Untuk sementara lebih sederhana dulu ya, lebih sederhana dari sebelumnya. Jadi, ya, jadi tidak ada password, tidak ada apa. Kalian cukup mengisi saja apa ini tampilannya. Nanti soal-soal yang ada di bawah. Tinggal isi nama dan kelas. Nah, nama, kelas, nomor absen. Nama, kelas, dan nomor absen. Itu saja. Ya, ini di bawah sudah soalnya. Baik itu mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kelas persiapan ujian sekolah ini. Terima kasih sekali lagi sudah mengunjungi channel YouTube Bapak. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, silakan dipelajari, dilihat berkali-kali supaya persiapannya lebih matang nantinya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti Pak Guru akan berikan jawabannya mungkin kalau lagi dalam live mungkin Pak Guru akan berikan di paguyuban. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya dan menonton video kelas persiapan ini. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.